Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk belajar tentang analisis pengembangan perangkat lunak. Oke, langsung saja. Ada dua pokok bahasan, yaitu pengantar dari analisis pengembangan dan juga data flow diagram. Nanti akan memodelkan data menggunakan DFD. Yang pertama, analisis pengembangan tentu sudah kita pahami. Sebelum kita membangun sebuah sistem, maka kita harus membuat desainnya atau analisisnya dulu. Nah, itu menjadi penting ketika pendefinisian kebutuhan-kebutuhan itu sudah kita lakukan, akan lebih mempermudah dalam proses implementasi. Di sini kasusnya, kita bisa gunakan UML untuk kasus object oriented dan kasus terstruktur menggunakan DFD. Penggambaran dari pengembangan perangkat lunak tentunya akan menjembatani dari kebutuhan pemakai menjadi produk yang dihasilkan sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Jadi pengembangan perangkat lunak nanti akan menjembatani dari kebutuhan pemakai ke perangkat lunak yang digunakan. Kemudian alat bantu dari pengembangan perangkat lunak di sini ada konvensional, fungsi, dan objek. Ketika tadi fungsi menggunakan DFD, kalau secara konvensional menggunakan flow map, kalau objek berarti menggunakan UML. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada pemodelan, kemudian juga perancangan sistem, ada juga nanti konstruksi, pengujian, dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Kita nanti akan berfokus ke contoh kasus. Di materi kali ini saya akan coba contohkan untuk membuat data flow diagram yang bisa kita gunakan untuk perancangan sistem. Oke, cepat saja nanti di pendekatan terstruktur. Ini merupakan pendekatan untuk menggambarkan analisis terstruktur. Jadi nanti DFD tadi ya, terstruktur dimodelkan dengan DFD, object oriented dengan UML. Oke, kita masuk ke poin yang menjadi pokok inti, yaitu DFD atau data flow diagram. Data flow diagram itu menggambarkan proses dari data atau relasi hubungan. Jadi kuncinya adalah proses dalam data flow diagram. Oke, DFD itu nanti akan memudahkan juga dalam perancangan. Itu nanti bisa diturunkan juga menjadi sebuah ERD. Oke, mungkin ini pengantar, kemudian DRD ada external entity, ada data flow, kemudian ada juga proses dan juga data store. Simbol-simbolnya seperti ini, ada dua jenis. Kita pakai DeMarco atau gain insertion. Kalau saya prefer menggunakan ini karena dari awal memang simbolnya lebih mudah. Untuk aliran data sama ya. Kemudian untuk proses juga seperti ini, lebih simple. Kemudian entitas eksternal sama. Kemudian untuk data store juga lebih simple. Nah, itu alasan saya juga lebih suka menggambarkan DFD menggunakan tipe DeMarco atau Eurodon. Ini penjelasannya nanti bisa teman-teman baca sambil dipahami juga. Nanti saya langsung ke contoh pembuatannya saja. Ini nanti tentang data store dan juga entitasnya. Jadi external entity atau entitas luar itu stakeholder yang terkait dengan sistem. Contoh sistem apotek ya. Apotek itu pasti ada entity berupa apoteker ataupun kasir. Itu. Jadi yang berhubungan langsung. Kemudian simbol entity seperti ini. Pakai kotak, ada pelanggan, manajer, berarti ini entitas yang terlibat dengan sistemnya. Kemudian arus data. Tadi menggunakan panah seperti ini. Itu akan mengalir di antara proses, data store, dan external entity. Oke, kita contoh ke gambar seperti ini. Ini ada tadi external entity ke proses. Ini dengan tipe gambar yang pertama ya. Yang ini kan proses ada yang seperti ini, lingkaran atau seperti ini. Nah, di sini ada dua input. Ini input pertama, ini input kedua. Nah, ini adalah gambar yang salah. Kenapa salah? Karena harusnya cuma ada satu input yang masuk ke proses. Dan contohnya adalah ini yang benar.
Jadi aturan dari DFD tidak boleh ada dua input seperti ini ke dalam satu proses dari satu stakeholder atau satu external entity. Itu aturan yang pertama. Kemudian simbol proses. Kita lanjut ke simbol proses, bisa seperti ini atau seperti ini. Oke, langsung kita ke kesalahan yang sering terjadi adalah black hole. Black hole itu apa? Ada input tapi tidak ada output. Nah, seperti ini. Ada inputan ke proses tapi tidak ada outputnya. Ini namanya black hole. Kasus yang kedua itu miracle. Ada output, ada keluarannya, ini outputnya, tapi di mana inputnya? Ini namanya miracle. Itu kesalahan yang sering terjadi ketika pembuatan sebuah data flow diagram. Itu harus dicermati, jadi ketika ada input juga harus ada outputnya. Oke, kita lanjut ke data store, simpanan data. Jadi ini database, tadi data store lambangnya seperti ini ya. Seperti ini data store. Data store di sini seperti ini gambarannya. Yang lebih mudah, itu nanti bisa di breakdown menjadi tabel DARD. Jadi dari DFD itu diturunkan ke ERD. Itu lebih mudahnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi data store kita berarti menggunakan tipe yang kedua. Kesalahan yang sering muncul adalah ini men-trigger langsung data store ke data store. Ini kan data store, ini juga data store. Ini langsung men-trigger prosesnya. Ini tidak boleh. Yang kedua, dari external entity langsung ke data store, ini juga tidak boleh. Harusnya koreksinya kita lewatkan itu ke proses. Logonya seperti ini ya, simbolnya. Lebih mudah di sini aja, iya. Jadi ini ke sini dulu, baru dia ke sini. Ini ke sini dulu, baru dia ke sini. Intinya pada proses. Harus ada logo proses untuk bisa dimodelkan ke DFD. Jadi langsung dari data store ke data store itu tidak boleh, dari external entity ke data store juga tidak boleh. Jadi harus dilewatkan ke proses. Ini ke sini dulu, baru ke sini. Nih, biar lebih mudah seperti ini kita bisa gambarkan. Berarti seperti ini, sini aja. Ini saya anggap data store. Ini data store lagi, berarti ini harus ke sini, ini baru ke sini. Ini baru boleh. Atau dari external entity ke data store, baru ke proses, maaf, baru ke data store. Ini baru boleh. Intinya lewati proses dulu. Oke, selanjutnya di data store, nanti bisa sambil dibaca juga untuk menambah record, menghapus record, dan sebagainya. Oke, syarat pembuatan DFD, pemberian nama, ya. Ada juga nomor ini urutan. Kemudian penggambaran lebih mudah, jangan rumit-rumit, dan juga konsisten. Selanjutnya, ini contoh kasus diagram konteks. Nanti kita lebih ke contoh kasus yang lebih mudah dipahami aja. Contoh kasus kita jadwal asisten praktikum. Saya jelaskan gambaran kasusnya. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang masih kuliah dan ditugaskan atau mendapat tugas untuk membantu dosen dalam mengajar. Gambar ya, dapat gambarannya ya. Jadi kita akan membuat bagaimana menjadwalkan asisten praktikum agar dapat mengisi jadwal praktikum adik tingkatnya tanpa mengorbankan kuliahnya, seperti itu. Jadi harus beriringan dengan kuliahnya. Maka itu kan diperlukan sistem penjadwalan. Contohnya seperti itu. Stakeholder yang terlibat ada FA, forum asisten. Kemudian DAAK atau akademik yang menjadwalkan. Asisten sendiri. Kita pakai 3 stakeholder itu. Oke, lanjut ke diagram konteks. Pertama kita buat DFD, kita buat diagram konteksnya dulu. Diagram
diagram konteks, dia menggambarkan bagaimana semua proses itu ada di sebuah gambaran dalam sebuah diagram. Jadi tadi ada 3 stakeholder, DAAK, oke, asisten, sama FA ya. Ya kan? FA di sini nanti tadi mengkoordinir untuk penjadwalan asisten, di sini untuk penjadwalan seluruh univ, ini asisten yang akan mengisi jadwal. Oke. Yang pertama, data jadwal mahasiswa. DAK kan yang memproses semuanya, DAK yang membuat jadwalnya, kemudian DAK menginput jadwal mahasiswa. Oke, maka diterima jadwal itu, menjadi dipilahlah, disortir mana yang ada praktikumnya oleh FA, forum asisten. Kemudian dibuatlah data plotting jadwal. Dikirimlah data mata kuliah. Ini ada mata kuliah komputer masyarakat, algoritma pemrograman, difilter sama FA. Oh, yang ada praktikumnya adalah algoritma pemrograman, kemudian basis data, kemudian multimedia. Maka dipilihlah itu menjadi plottingan jadwal yang siap diisi. Kita proses masuk ke pengisian jadwal, diterimalah data plotting itu oleh asisten. Asisten akan menyesuaikan dengan jadwal kuliahnya, agar tidak bentrok dengan jadwal asisten. Contoh, asisten ini hari Senin jam 7, jam 9 ada kuliah. Kemudian ada asisten ini ternyata mengampu atau membantu di mata kuliah Alpro yang ada jam 8.45. Oh, jam 7 kuliah, jam 10 kuliah, ternyata dia masuk bisa di jam 8.45. Oke, berarti dia mengisi untuk itu. Gambarnya seperti itu. Jadi data plotting itu akan disesuaikan oleh banyak asisten yang ada. Jadi jumlahnya lebih dari satu. Selama mata kuliah, contohnya ada 17 asisten yang bertugas untuk membantu dosen. Gitu. Setelah data itu selesai, diisi, sesuai, saya bisa di jadwal ini. Jadilah jadwal penjadwalan kuliah untuk asisten praktikum. Gambaran secara konteksnya seperti itu. Selanjutnya kita buat data flow diagram ini per level. Yang pertama, level yang 1, level 1. Dalam penjadwalan ada 3 proses. Proses yang pertama, ingat, berikan nomor di setiap proses. Proses 1, penjadwalan kuliah dilakukan oleh DAAK. DAAK menjadwalkan kuliah, mengirim data jadwal kuliah ke proses penjadwalan, diproses ke data store jadwal. Setelah itu, data jadwal dikirimkan kembali ke proses, keluarlah data jadwal kuliah. Ini namanya bisa disesuaikan. Entah nanti data plotting jadwal, akhirnya jadi data jadwal kuliah, itu nanti bisa disesuaikan. Keluarlah data jadwal kuliah yang diterima oleh FA. FA tugasnya tadi apa? Filter praktikum. Memilih yang praktikum yang bisa diisi oleh asprak. Namanya juga asisten praktikum, maka mata kuliah praktikum. Setelah memfilter itu, FA akan mengirim data plottingan tadi. Data plottingan yang ada praktikumnya ke proses yang kedua, pemplottingan jadwal asisten. Data plotting tersebut akan diproses ke tabel alokasi asisten. Ini tabelnya juga nanti bisa disesuaikan. Kemudian data plotting ini dikirimkan balik ke proses, kemudian akan muncul output berupa data plotting yang diterima asisten. Data plotting yang diterima mata kuliah Alpro di hari Senin jam 8.30, mata kuliah basis data Kamis jam 10.30, contohnya seperti itu. Itu data plottingan. Maka tugas asisten adalah menyesuaikan dengan jadwal kuliahnya pribadi yang bisa mengisi ke jadwal tersebut. Jadi kuliah pribadi tadi untuk jadwal asisten. Dapat ya gambarannya? Setelah bisa mengisi, maka dikirimlah data jadwal asisten untuk pengisian jadwal asisten dan data tersebut dikembalikan ke alokasi asisten. Kenapa ke sini? Karena tabel alokasi asisten nanti isinya itu adalah asisten-asisten siapa yang akan mengisi jadwal tersebut. Ini hanya penamaan database atau penamaan tabel, jadi bisa disesuaikan juga. Oke, lanjut kita ke level 2. Apa yang kita lakukan di level 2?
Di level 2 kita melakukan breakdown. Kita lakukan proses yang lebih dalam untuk masing-masing proses. Tadi ada 3 proses ya. Proses pertama penjadwalan. Ini ya proses pertama. Proses 2 plotting. Proses ketiga pengisian jadwal. Kita breakdown proses yang pertama. Bagaimana sih detailnya? Nah, bagaimana penjadwalan itu dilakukan? Kita breakdown ini. Karena ini proses pertama, ingat proses pertama, maka kita breakdown ke level 2-nya 1.1. Oke. 1.1 adalah proses pertama dari level proses pertama dari breakdown proses 1. Nah, lipat ya. Proses pertama atau sub proses pertama dari proses 1. Ya begitulah. Jadi proses ini kita breakdown lagi ke bawah. Ada prosesnya 1.1. Kemudian di sini 1.2 berarti dia proses yang ini tapi tahapan yang kedua. Ya, intinya seperti itu. Ada 3 sub proses di sini. Pertama, tadi kan prosesnya penjadwalan. Stakeholder yang terlibat di AAK dong yang membuatnya. Juga dengan FA yang nanti akan menerima output berupa data jadwal kuliah. Oke. Yang dilakukan, data mata kuliah dimasukkan ke proses penjadwalan mata kuliah. Akan divalidasi ke tabel alokasi mata kuliah. Setelah itu, mata kuliahnya mengirim, ini akan dilanjutkan ke proses yang berikutnya. Proses pengaturan waktu. Mata kuliahnya apa aja? Alpro, Komas, PTI, basis data, logika, dan sebagainya. Ini isinya itu aja. Terus, di-match-kan dong dengan data alokasi waktu. Oh, adanya ini jam 07.00, 08.45, 10.30. Ini memuat data tersebut. Ini di-match-kan dengan ini. Di alokasi waktu. Oke, setelah match, lanjut ke proses pengaturan kelas. Intinya kan ini waktu, berarti dia dengan terkait waktu. Kemudian pengaturan kelas. Kelas, dia ke data kelas atau ke tabel kelas. Mata kuliah Alpro dengan waktu 10.30. Oh, dia bisa menempati di HAR 301 contoh. Di sini ada data kelas HAR 301, SH116, AM108 dan sebagainya. Nanti dicocokkan dengan alokasi waktu dan alokasi mata kuliahnya. Nah, setelah itu data kelas ini diproses kembali ke sini, dilanjutkan ke data mahasiswa. Contoh, mata kuliah Alpro, alokasi 10.30 di HAR 301, mahasiswanya siapa aja? Oh, mahasiswanya NIM 1001 sampai 1050, misalkan seperti itu. Harus ada mahasiswa juga yang mengisi untuk data tersebut. Oke, setelah diintegrasikan ke sini, dikirimlah ke data kelas mahasiswa ke proses berikutnya menjadi data jadwal yang memuat semuanya. Memuat mata kuliahnya, alokasinya, kelasnya, dan mahasiswanya. Jadi ini adalah mahasiswa tadi tabelnya, ada mahasiswa A dengan NIM 1001, 1002, diintegrasikan dengan kelas, diintegrasikan dengan alokasi waktu, dengan mata kuliah. Jadilah sebuah data jadwal yang berisi alokasi mata kuliah, alokasi waktu, kelas, dan mahasiswa. Contohnya, Alpro dengan alokasi waktu 10.30 dengan kelas HAR dengan mahasiswa 1001 sampai 1005. Nah, contoh. Itulah data yang dirangkum ke dalam jadwal perkuliahan. Itu adalah breakdown dari proses pertama penjadwalan mata kuliah. Sehingga semua data yang terkumpul ini di package, dibungkus ke dalam data jadwal yang diproses kembali ke sini, jadilah data output jadwal yang diterima forum asisten. Ini jadwalnya masih bersifat semuanya, baik teori ataupun praktikum. Jadi,
Tugas dari FA berikutnya apa? Tadi memfilter mana yang praktikum yang bisa diisi atau yang perlu membutuhkan asisten praktikum. Ini untuk breakdown level kedua. Kita breakdown nih level yang proses yang kedua menggunakan level 2. Ini tadi breakdown level 1 proses 1 level 2. Sekarang proses 2 level 2. Contohnya seperti ini. FA, berarti FA sudah dapat data tadi ya, dapat data ini, data jadwal. Ini kan data jadwal diterima oleh FA. Udah dapat data jadwal, maka tugasnya adalah memfilter mana aja praktikumnya. Contoh dari 100 mata kuliah yang diterima FA, ada 50 yang membutuhkan praktikum. Ya udah, 50 ini yang diproses oleh FA. Proseslah ke level proses 2 subproses 2.1 gitu lah. Jadi breakdown dari level 2 plotting ini. Bagaimana cara memplottingnya? Nah, ini prosesnya. Data mata kuliah itu dibuatlah atau difilterlah menjadi data kuliah mata kuliah praktik. Nih, namanya proses pemilihan mata kuliah praktikum. Data kuliah mata kuliah praktik disimpan di alokasi mata kuliah. Kemudian data kuliah ini dikirimkan kembali ke proses penyusunan waktu. Oh, mata kuliah ini praktik Alpro, praktik basis data, butuh waktu. Ya, ada waktunya 10.30, 8.45, 16.25 dan sebagainya. Itulah diplot lagi ke alokasi waktu. Nah, sudah ada ya tadi alokasi waktunya, lalu dilanjutkan ke data waktu kuliah di proses plotting. Sudah ada data mata kuliahnya, ada waktunya, jadi dilanjutkan ke proses plotting. Sehingga data yang ditampilkan mata kuliah Alpro 10.30, basis data 13. Ini contoh. Seperti ini. Ini butuh berapa asisten? 1, 2, 3. Nanti asistennya tinggal mengisi. Nah, ini butuh 1, 2, 3. Asistennya siapa yang bisa diisi. Datanya adalah ini. Data plotting hasilnya seperti ini. Nanti di breakdown lagi di proses ke-3 pengisian jadwal asisten. Tapi di sini tidak saya sertakan. Saya rasa ini dulu yang bisa sambil teman-teman pelajari atau buat bagaimana kira-kira langkah proses pengisian jadwal asisten di proses ketiga untuk di breakdown ke level kedua. Kalau tadi level 1 ya, proses 1, ini level 1, proses 1 dibuat atau di breakdown ke level 2-nya ya seperti ini. Proses 2 di breakdown ke level 2-nya seperti ini. Kalau proses 3 kira-kira seperti apa? Itu silahkan buat teman-teman latihan untuk membuat prosesnya seperti apa kira-kira seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa proses 1 tadi penjadwalan kuliah breakdown-nya seperti ini, ternyata ada proses penjadwalan, ada proses pengaturan kelas dan waktu. Kalau proses plotting ya seperti ini, ada pemilihan mata kuliah praktikum, ada penyusunan waktu, ada jadwal plotting. Nah, kira-kira asisten pengisiannya seperti apa? Gambarannya kalau asisten seperti ini, dia di level 1 sudah menerima data pengisian ya, data pengisian. Jadi di sini nanti asisten akan menyesuaikan data tadi ke data kuliahnya dengan data yang akan diasisteni. Sehingga jadilah data jadwal asisten yang disimpan ke alokasi asisten. Nah, data ini juga bisa di-trigger lagi. Maaf, ini kurang panas ternyata. Di sini kita bisa ke sini. Kita bisa trigger lagi untuk diterima
oleh jadwal asisten FA oleh FA. Jadi setelah pengisian, ini bisa teman-teman sambil koreksi juga ya. Saya masih ada kurang karena ada outputnya tanpa ada input. Jadi ini outputnya tadi data plotting, masuk data jadwal asisten, disimpan. Nah, di sini harusnya men-trigger ke sini, ke proses biar jadi output di data jadwal asisten ya. Data jadwal plotting diterima asisten, data jadwal asisten diisi, disimpan di alokasi asisten, kemudian data ini akan mengarah ke proses ini, proses pengisian, barulah diterima output data jadwal asisten yang diterima FA, sehingga siap dipublikasikan dan dijalankan praktikumnya. Seperti itu. Bagaimana alur yang ketiga? Silahkan teman-teman pelajari. Buat gambarannya untuk data flow level 3. Data flow proses 3 level 2. Oke, cukup sekian dari saya untuk pengantar data flow. Kita di pertemuan berikutnya akan membahas ERD untuk pemodelan terstruktur. Jadi kita sebelum UTS akan berfokus ke perancangan terstruktur. Setelah itu kita akan mencoba untuk belajar untuk object oriented. Karena pemodelannya juga berbeda, menggunakan use case atau UML. Oke, saya cukupkan untuk tutorial kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.